welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Natalia Ginangga. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cerita horor yang akan menakuti kalian. Semoga. Jadi tetap ikuti, dan kali ini saya ditemani sama kopi Sidikalang. Kopinya sangat mantap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's get to the list. Yang pertama, aku menyarankan agar teman baikku menginap saja di rumah malam ini. Karena pembunuh berantai yang sudah menghabisi 3 orang teman kami masih berkeliaran di luar. Pembunuhan akan berhenti setelah ini, kata temanku dengan yakin. Dan aku mulai merasa pusing setelah menenggak susu pengantar tidurku. Lagi pula kau adalah korban terakhir dalam daftarku. Lanjutnya sambil tersenyum licik. Kok tertawa? Ini kan. Jadi misalnya nih, saya bilang tape itu. Jadi judulnya kan Save the Best for Last. Jadi dia yang terbaik begitu dibiarkan untuk yang paling terakhir dibunuh gitu. Jadi pembunuh berantai ini dapat teman sendiri begitu. Jadi bayangkanlah kau bilang sama temanmu kayak apa katanya, kamu nginap aja di sini gitu kan, karena udah malam, karena pembunuh berantai itu lagi di luar katanya. Terus katanya pembunuhan akan berhenti setelah ini. Jadi maksudnya karena dia, si temennya ini, contohlah si Tepi sama saya. Jadi saya suruh Tepi ini untuk tidur saja di sini, terus Tepi bilang pembunuhan akan berhenti setelah ini. Terus saya mulai pusing karena minum susu untuk tidur itu, pengantar tidur apa kayak itu. Terus langsung Tepi bilang, lagi pula setelah ini kok korban terakhir gitu, sambil tersenyum licik. What? Next. Kurang lebih seperti itu. Next. Aku menyaksikan semua rekan kerjaku di ruang pertemuan meminum kopi yang kubuat sembari menunggu kedatangan bos kami. Aku harap mereka menyukai campuran sianida dalam kopi mereka. What? Jadi di dalam kopi itu ada campuran sianida. Oh my god. Itu racun yang itu. Yang pernah kan yang beberapa tahun lalu yang berita karena sianida. Ini kayaknya mungkin cerita ini dibuat waktu zaman berita itu mungkin ya. Yang ketiga, aku masih bisa mendengar suara tangis wanita itu. Padahal kukira dengan membunuhnya dia bisa diam. What? Iyalah. Aduh, next. Aku tak tahu mana yang lebih buruk, makan kecoa mati atau kesadaran bahwa ternyata aku menyukai rasa. Kayaknya dua-duanya buruk sih. Next. Di saat aku sedang lembur, aku dengar anjingku menggonggong ke arah balkon pintu dapur. Ke arah pintu balkon dapur. Aku tak tahu mana yang lebih menakutkan, gonggongan anjingku yang sudah mati atau kepala yang mengintip dari balik pintu balkon itu. Dua-duanya sih. Ya kan? Next. Dulu adikku punya sebuah boneka cantik bermata biru cerah, berbibir merah tua, dan berambut kuning keemasan. Suatu hari saat sedang bermain di loteng, kami menemukan foto usang bergambar gadis yang menyerupai boneka adikku. Dan di pangkuan gadis itu tersandar pula sebuah boneka yang amat mirip dengan adikku. Bisa kalian bayangkan? Jadi ada boneka, ya, terus ada foto di rumah itu, ya nggak sih, di rumah itu foto usang, ya, foto usang bergambar gadis yang mirip dengan bonekanya. Terus di pangkuan gadis itu bonekanya mirip sama adiknya. Oh my god. Next. Ayahku hendak melepas baju dan memandikan adikku yang berumur 10 tahun
ketika ia bercerita tentang permainan yang ia mainkan bersama teman khayalannya. Temanmu itu tidak nyata sayang, kata ayahku sambil mengangkat baju adikku. Dan ayahku terkejut ketika melihat di kulit punggung adikku tergores tulisan aku nyata. Jadi seolah-olah dia menjawab pernyataan ayahnya yang bilang temanmu itu tidak nyata. Dan dia jawab itu di punggung, kulit punggung si adikku ini aku nyata. Next, aku mendengar suara ketukan pintu. Aneh sekali aku bisa mendengar. Aku kan sudah tak punya telinga. Dia tidak punya telinga tapi dia bisa mendengar. Oh my god. Atau mungkin kalian tahu tentang yang sudah tidak ada telinga namun masih bisa mendengar. Siapa tahu daun telinganya yang hilang ya kan. Pendengarannya mas. Apa sih bacot. Oke, next. Aku sedang mengamati bayanganku pada cermin di seberang ruangan. Ketika aku mengalami sebuah keganjilan. Kalau aku tidak punya cermin. Oh my god. Berarti hantu lah. Next. Saat aku marah, pelampiasanku adalah memasak. Kupanaskan oven hingga 400 derajat kemudian kumasukkan mayatnya. Hah? Gila sih. Next. Kudengar seseorang bertanya, apa yang sedang aku lakukan? Tidur. Gumamku tak ingat kalau malam itu aku sendirian di rumah. Oh. Jadi ada yang bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Tidur. Padahal itu dia sendiri di rumah itu. Oke, next. Desi adalah anjing retriever. Apa sebutannya nanti kalian komen ya. Berbulu keemasan. Berwajah putih kesayanganku. Ia berlari menyapaku sambil menggoyangkan ekornya seperti biasa. Dia adalah anjing terbaik yang pernah kupelihara. Aku hanya berharap kalau saja aku masih hidup sehingga aku bisa menggaruk perutnya dengan gemas. Oh, yang meninggal dia yang sudah meninggal si tuannya ini. Aduh kasihan sekali ya. Next. Selagi mengecek putraku sebelum tidur, membenahi bantal dan selimutnya agar nyaman, anakku merengek. Katanya, ayah tolong periksa apakah ada hantu di bawah kolong tempat tidurku. Sambil tersenyum simpul, aku menuruti permintaannya dan menengok ke bawah kolong. Di bawah kolong aku menemukan sosok anakku. Anak yang mirip persis dengan bocah di atas tempat tidur. Dia meringkuk menggigil di bawah sana sambil berbisik kepadaku, ayah tolong di atas tempat tidurku ada hantu. What? Jadi yang di tempat tidur itu yang hantunya, bukan yang di bawah kolong. Iyo. Aduh. Oke, next. Ini terlalu banyak atau terlalu sedikit ya? Oke, next. Seorang gadis sendirian di rumah suatu malam. Untuk pertama kalinya, dia punya anjing untuk menemaninya. Gadis itu mendengarkan berita tentang seorang pembunuh berantai yang berkeliaran. Dia pergi tidur setelah mengunci semua pintu, namun ada satu jendela masih terbuka. Tiba-tiba dia terbangun oleh suara tetesan air. Takut sepenuhnya. Dia mencoba untuk kembali tidur dan meletakkan tangannya ke bawah tempat tidur untuk dijilat anjingnya. Karena sering anjingnya kan jilat-jilat tangannya gitu. Ketika suara tetesan terus berlanjut, dia pergi untuk memeriksa keran di dapur, kamar mandi, dan di mana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Dia kembali ke kamarnya dan meletakkan tangan ke bawah lagi untuk dijilat anjing. Suara tetesan terus berlanjut dan gadis itu terlalu takut untuk tertidur. Tapi ketika tangannya dijilat dari bawah tempat tidur, dia perlahan tertidur.
Di pagi hari ketika dia membuka lemari, dia menemukan anjingnya terbunuh dan digantung terbalik. Suara tetesan itu berasal dari darah anjing itu. Jadi yang semalam Mai lagi. Aduh. Di pintu lemari dia melihat pesan. Manusia juga bisa menjilat. Ya. Kasihan, jadi itu suara tetesan darah anjing. Next. Dua sahabat, Meg dan Samantha, tinggal di kamar yang sama di asrama kampus. Pada suatu malam, Samantha keluar untuk pesta dengan teman kencannya, sementara Meg tetap di kamar dan belajar untuk ujian tengah semester mendatang. Ketika Samantha kembali dari pesta, semua lampu dimatikan. Dia tidak menyalakan lampu karena temannya tertidur. Pagi-pagi Sam mencoba membangunkan Meg untuk membahas ujian. Ketika Meg tidak merespon, Sam dengan ragu-ragu membuka selimut yang menutupi Meg. Dia mendengar nyeri ketika mendapati wajah Meg berubah menjadi hitam dan biru dan jatuh ke lantai dalam keadaan terguncang. Dia mengamati bahwa meja belajar Meg berantakan dan menemukan sebuah catatan di dinding. Tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Oh. Berarti kapan lah pembunuhannya? Pembunuhnya pasti berada di kamar ketika Sam datang malam sebelumnya. Tapi aneh sih. Oke, next. Seorang pria mengemudi pulang larut malam ketika dia melihat seorang gadis meminta tumpangan. Gadis cantik itu mengenakan gaun putih yang indah. Pria itu memberikan tumpangan padanya dan mereka memulai percakapan yang menarik. Dia menurunkan gadis itu di rumahnya. Keesokan harinya, saat mengemudi untuk bekerja, dia memperhatikan bahwa gadis itu secara kebetulan telah melupakan sweater di mobilnya. Sweetheart. Next bukan lanjut maksudnya. Seorang wanita tua membuka pintu ketika dia membunyikan bel. Dia menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam dan memberikan sweater kepada wanita itu. Wanita itu menolak dan terlihat bersedih dan sedikit aneh. Pria itu menanyai wanita itu lagi. Dia kaget ketika wanita itu mengatakan itu adalah sweater putrinya yang meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu. Terjadi lagi. Next. Kenapa harus bahas kucing sih? Aduh. Skip. Janganlah. Pasangan tua di kota Uttar memiliki hobi yang aneh, yaitu senang membunuh kucing yang mau masuk ke rumah. Jadi setiap kucing masuk ke rumah mereka bunuh. Penghuni lain di kota lain tidak ada yang berani melaporkan hal tersebut. Namun mereka menjaga kucing mereka jauh dari rumah pasangan itu. Suatu malam, beberapa pendatang melewati kota ini dan di antara mereka adalah seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki siapapun selain anak kucing. Kucing anak itu hilang setelah beberapa hari dan dia tahu tentang pasangan tua itu. Anak lelaki itu sangat bersedih dan mengeluarkan doa yang memengaruhi langit dan pergerakan awan. Para pendatang kemudian meninggalkan Uttar dan orang-orang memperhatikan bahwa semua kucing mereka hilang. Orang-orang khawatir tetapi tidak tahu tentang keberadaan kucing mereka. Kucing-kucing kembali pada hari berikutnya dan tampak kenyang. Kucing-kucing kembali pada hari berikutnya dan tampak kenyang. Tetapi pasangan tua itu telah menghilang. Ketika orang-orang berkunjung ke rumah pasangan tua itu, mereka menemukan kerangka dua manusia yang hanya tinggal tulang belulang. Berarti dimakan kucing-kucing itu dong. Kan kucing-kucing itu kembali pada hari berikutnya dengan tampaknya bukan kualat, apa sih kan? Karma. Itulah pokoknya. Oke, next.
Marlak, seorang penduduk desa, kembali dari hutan dan mendapati istrinya menderita sakit parah, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Oh, dia tidak bisa menyelamatkannya dan duduk sendirian dengan istrinya yang sudah meninggal. Lelah dan letih, Marlok tertidur. Dari jendela yang terbuka di kabinnya, terdengar suara tangisan keras yang mirip dengan istrinya. Yang mirip dengan tangisan seorang anak yang hilang di hutan yang dalam. Marlok tidak bergerak. Suara mulai lagi dan semakin keras. Ketika Marlok bangun, ia merasakan kehadiran aneh di gubuknya. Ada beberapa gerakan aneh di kegelapan. Marlok menembakkan senapannya ke udara dan menyalakan lilin. Dia menyaksikan seekor macan tutul mengangkat leher istrinya. Ketika dia memeriksa mayat istrinya, Marlok memperhatikan daun telinga macan kumbang yang tersangkut di antara giginya. Apa sih maksudnya cerita ini? Tidak mengerti aku. Udah lah ya, next. Dua saudara muda Peter and Dennis menemukan mainan monyet bertepuk tangan di ruang bawah tanah rumah paman mereka. Di masa lalu, ayah mereka awalnya menemukan monyet di lemari ayahnya ketika dia masih kecil. Ayah Hal menghilang dalam situasi yang aneh dan hubungan antara monyet dan ayah yang hilang terjalin. Terungkap bahwa monyet itu dikutuk dan setiap kali bertepuk tangan, seseorang dari keluarga Hal meninggal. Sebagai seorang anak, Hal melihat kerabatnya mati satu demi satu setiap kali monyet bertepuk tangan. Tertekan oleh pesona iblis si monyet, Hal melemparkan monyet yang bertepuk tangan ke sumur yang dalam, yang sekarang muncul kembali bersama anak-anaknya. Ketika Peter dan Dennis menemukan monyet itu lagi, Hal mendorongnya jauh di dalam danau. Dia berharap masalah ini terselesaikan selamanya. Beberapa hari kemudian, berita utama menyebutkan tentang kematian misterius semua ikan di danau. Dimakan monyetnya mungkin ya. Oke. Akhirnya habis juga cerita-cerita horor yang sudah saya persiapkan. Oke, thank you for watching semuanya. Terima kasih untuk sudah mampir dan sudah nonton. Mohon saran dan dukungannya. Entah buat apa, pokoknya itulah. Jika kalian punya cerita horor yang mungkin ada, ya kan, silahkan komen di bawah. Dan juga saya tidak tahu apakah kamu tadi dengar dengan baik cerita dari yang pertama sampai ke 20 kalau tidak salah. Kalau kalian dengar, kira-kira cerita yang mana yang paling atau yang pernah mirip dengan yang pernah kalian alami, atau kalian pernah dengar atau bagaimana, silahkan komen di bawah. Dan juga jadi yang kalian pernah dengar itu komen di bawah. Dan juga saya sebenarnya butuh saran, bukan butuh saran, maksudnya mungkin banyak yang kayak sebenarnya di satu channel YouTube ini tuh apa sih tujuannya tuh, buat berbagi apa, seperti itu. Jadi kenapa nanti bikin vlog setiap itu nanti horor, setiap itu nanti apalagi ada game, ada apa ya lah. Sebenarnya tujuan utama saya buat YouTube itu karena
hanya ingin berbagi keseruan yang kita di sini selama merantau apa segala macam di sini begitu. Tapi setelah berjalan ya saya rasa apa yang perlu saya bagikan di sini, yang perlu saya tuangkan di sini ya saya tuangkan, utarakan seperti itu. Jadi mulai dari yang bermain game, kayak kemarin juga yang bukan review tapi mirip review, yang All About Green itu kayak begitu. Dan sekarang saya ke horror. Jadi saya butuh komentar kalian juga gitu, kayak kok lebih cocok buat yang begini gitu. Karena kan iya seperti itu. Tapi kalau ini memang saya rasa ya daripada tidak bikin apa-apa ya kan, daripada tidak ada video di YouTube. Jadi gitu, mohon untuk saran dan segala macamnya gitu, pokoknya komen di bawah. Oke, mungkin itu saja pesan terakhir, tetap jaga kesehatan karena ya Anda sudah tahu sendiri jawabannya. Tetap menggunakan masker, hand sanitizer, mask tadi sudah kau. Tetap mandi 3 kali sehari ya, seperti makan 3 kali sehari. Mandi 2 kali sehari sudah cukup. Tapi kalau kamu senang mandi banyak kali tidak apa-apa, 5 kali pun juga jadi. Terus olahraga, jemur badan di matahari, katanya itu bisa membunuh, tidak, itu katanya vitamin D, bukan katanya, ya Allah, ya itu sudah. Oke, thank you for watching. Akhir kata, I love you semua. Sabar, kenapa jadi begini? Sudah jadi kemana-mana. Oke, sudah, bye.